Kita langsung masuk saja untuk game yang berikutnya. Game kelima antara Onyx dan juga RRQ di game kali ini. Loh, mapnya belum keganti kak guys. Loh, mapnya belum keganti ya. Loh, gue pikir udah keganti guys. Ternyata belum keganti bro. Pengambilan ke arah sebuah rest buff kini akan dilakukan langsung. Astro Cat mencoba untuk mengambil rest buff untuk bisa didapatkan. Dan Kazana menjaga area. Dengan lihat juga ada seorang Hemenegger yang kini ternyata ada di area bawah sana, memberikan ancaman secara perlahan. Meskipun ada satu buah cutting minion yang bisa membuat Kumar Sky kini punya kesempatan untuk melakukan eksplorasi atau mungkin sebuah rotasi ke arah tengah kali ini. Dan Kazana yang juga kini bakal langsung terkena serangan langsung dengan beberapa inisiasi tambahan yang juga bakal terbuka. Tapi bantuan pun datang di sana. Bahkan barrier pun mencoba menghambat pergerakan dari serang Kumar yang ternyata masih berhasil selamat. Namun lihat juga posisi dari serang Vodka kini juga harus dalam ancaman dan harus berhati-hati di gamenya kali ini. Sementara pengambilan ke arah Purple pun juga kini akan mulai dilakukan oleh serang Astro Cat untuk bisa menyambar ke arah Purple yang ada di arah tengah sana. Purple berhasil diambil begitu cepat untuk bisa mengunci ke arah Purple dari pasukan teman-teman tim Onyx. Dan lihat dari seorang Trimon pun juga masih berhati-hati, nggak mau buru-buru dengan Kazana yang juga masih mencari-cari pemain, mencari opsi untuk bisa melakukan sebuah war. Dimana di area tengah kita serang Zesne, kita mencoba memberikan dorongan. Hampir saya pagi pertama berhasil didapatkan, namun Pantheon dan juga seorang Kailas mencoba memasakkan. Dan Gio pun masih berhasil pulang. What a kill dari seorang Gio yang masih berhasil selamat ke area belakang. Dan dorongan kini dipaksakan memaksakan Astro Cat untuk malah terkena pagi pertama. Dan masih ada sebuah sambaran lainnya yang akan berhasil melukai teman-teman dari tim Onyx. Dimana Turtle pertama pun juga kini akan mencoba untuk mereka ambil sepertinya untuk match yang kali ini. Mata ditegral tuh katanya ya. Di saat ada satu buah pukulan mencoba kau untuk memberikan dobrakan, tapi Kumar berhasil dengan cukup aman memberikan penjaga lebih. Sehingga di bagian bawah kita lihat lagi akan ada pertarungan yang bakal lebih difokuskan lagi. Seperti untuk pasukan dari tim RRQ untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle-nya yang ada di area bottom lane di game kali ini ya. Namun Blast Fashion pun juga kini akan berhasil untuk bisa mengambil ke arah pemain. Point kill tambahan pun terbuka. Dudung mendapatkan satu member dari pasukan tim Onyx yang ada ternyata di area atas sana. Dan masih ada dorongan yang juga kini membuat sebuah ancaman. Bahkan implosion pun terkonek. Momentum dari serang Zenzi dengan Sensong yang juga kini terbuka. Apakah ada pemain yang berhasil juga terculik? Namun sayangnya Hemenegger harus dipaksakan pulang. Turret pun akan menjadi tempat pelindungan, tapi Gio pun juga kini masih memaksakan dan tersambar langsung dengan Pantheon. Toro sama pun juga kini akan terkonek membuat Gio pun dalam masalah. Tapi Warchas from Kazana pun malah membaikkan keadaan dengan begitu cepat di sana. Namun sayangnya Dudung yang baru mulai datang pun juga berhasil untuk menambah pick up buat pasukan dari teman-teman RRQ. Bahkan sayangnya Zenzi apakah masih berhasil kabur? Bahkan terkena pukulan langsung. Double kill dari serang Kazana yang juga kini akan membuat dirinya berhasil untuk membuka satu buat triple kill di game kali ini. Ada kesempatan juga untuk bisa menguasai turtle yang ada di area bottom lane. Meskipun kali ini Hemenegger pun harus mencoba untuk lebih semangat lagi membawa platingan untuk bisa dilakukan di area bottom lane sana. Namun Brevetzer kini teruji. Belum dengan Kumar yang harus mencoba untuk menjadi lawannya lagi. Mencoba untuk menjaga secara perlahan dari segi platingan. Tapi Kailans membuka ambilan ke arah sebuah Sarta dengan begitu cepat. Retribution yang terkonek dari seorang Kailans mengambil turtle dengan cukup aman di area bawah sana. Dan lihat ada satu barrier tambahan yang juga kini terbuka. Vodka pun bakal terkena ke sebuah pukulan langsung di tangan dari seorang Kazana. Namun informasi lebih dari seorang Turiman pun juga kini akan membuat pasukan dari tim Onyx pun perlahan mulai mencoba untuk melakukan sebuah war di area top lane sana. Ada Hunter Strike jadi item dari seorang Astro Cat yang akan mencoba untuk menambah lagi item-item lain juga untuk bisa diambil. Tapi kali ini Sensong yang bisa menjadi masalah lebih. Belum ada dengan Mountain Shocker juga terjadi. Mencoba memberikan sebuah gancaran ke serang Vodka yang harus malah terkena lasit. SOD gak ada pemain yang berhasil terkonek. Sementara Warchas pun juga tadi sempat mencoba digunakan. Namanya implosion momentum yang kini dilakukan oleh serang ZZ yang harus malah membuat Turiman pun hilang. Masih ada sebuah pasangan serangan yang juga kini akan memakan korban. Weirdness yang sempat tadi terbuka juga ke arah serang Kazana. Ini masih nggak apa-apa ya. Namun malah juga ada turret yang malah berhasil dihancurkan langsung di area atas sana. Objektif gaming yang berhasil dipush langsung dengan baik oleh pasukan dari RRQ.
Dengan perlahan tapi pasti juga Kazana pun harus mulai ditipiskan dari segi darahnya kali ini. Sementara pertarungan di bagian bawah pun juga kini akan terjadi. Kumar pun masih lebih memasang serangan tambahan. Dengan juga ngelawan serangan Hemendeng akan cukup sulit untuk bisa dilakukan. Durability yang begitu tebal akan membuat pasukan dari tim RRQ pun sepertinya kini dalam masalah. Belum lagi dengan satu sambaran point kill juga harus malah berhasil membuat serang Astro Cat pun hilang di sana. Turret pun juga kini akan dihancurkan juga di area tengah ya. Objektif Gaming yang masih akan mencoba diincar oleh pasukan dari tim RRQ, di mana ada seorang Triman pun harus terhambat dari segi pergerakan, mencoba untuk kabur tapi gagal dilakukan. Skill 2-nya gagal seperti untuk bisa membuat penyelamatan dilakukan, dan kini HBD lain seperti bakal langsung terbuka, di mana Hemmendenger pun ada di sana. Apakah bakal membuat dirinya pun cukup aman bertahan dengan serangan yang akan terjadi karena pasukan dari tim RRQ gak akan tinggal diam lagi dalam melakukan sebuah war tambahan. Namun Dudung pun gagal untuk bisa kabur dan harus terkena hit di tangan Hemmendenger, yang juga kini mencoba untuk membawa lagi Brevetter untuk bisa mengenai seorang Vodka yang masih mencoba untuk kabur dengan satu buah Sensong yang sempat terbuka. Namun lihat seorang Astro Cat pun hilang, dia juga langsung dengan satu buah hit. Umar ini juga menambah pick off yang ketiganya, dengan kali ini juga ada sebuah turret yang akankah mulai mencoba untuk disambar di area bawah sana ya. Turret mungkin bisa jadiin pilihan, tapi Turtle pun juga kini bakal ada perebutan. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil Turtle yang ada di area atas? Umar masih mencoba menekatkan diri agar menjaga kali ini. Belum lagi dorongan yang tadi harus memukul mundur pasukan dari tim untuk bisa mundur secara cepat ke arah belakang. Belum lagi dengan persiapan yang juga harus dilakukan oleh seorang Astro Cat untuk mengambil purple-nya dengan baik. Namun mulai ada gangguan yang terjadi, bahkan Dudung pun mencoba memberikan attack speed dan memudahkan Kailans untuk bisa mengunci. Turtle kembali dengan satu retribution yang terjadi. Lihat dengan serangan yang juga kini akan berhasil untuk dimanfaatkan. Vodka terlihat harus terpisah tadinya, cuman untungnya masih cukup kuat. Namun pertarungan di bagian bawah ini bakal membuat Hemmendenger pun dalam bencana. Flicker yang malah membuat dirinya pun lebih dekat dengan adanya serang Dudung, dan ini membuat point kill pun bertambah lagi di tangan dari pasukan tim RRQ. Dengan rotasi juga kini bakal dilakukan langsung di area bawah sana, bakal membuat turret di area bawah pun juga harus dihancurkan. Objektif yang akhirnya kini didapatkan oleh pasukan dari tim RRQ membuat mereka pun semakin kuat, dan ini juga ngebuat mereka pun punya kesempatan untuk bisa ngambil ke arah sebuah rest buff yang ada di area bawah sana. Namun Dio pun gak akan tinggal diam, meskipun kini malah berhasil terconnect langsung dengan satu buah implosion. Dengan Sensong tambahan membuat gempuran tambahan dari pasukan tim RRQ pun harus dimaksimalkan, bahkan triple kill. Tadi gagal untuk bisa mengunci sebuah maniak, tapi dengan diratanya oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ, Onyx kini hanya tersisa seorang Astro Kid yang akan mulai kebingungan. Apakah akan mencoba untuk menahan turret di area tengah sehingga harus memaksakan, tapi posisi yang gak cukup baik yang mungkin bisa membuat sebuah turret pun bersama dengan Astro Kid bisa juga sama-sama ditumbangkan. Turret pun dihancurkan, dan ini bakal menjadi opsi di mana pasukan dari tim RRQ akan lebih semangat lagi untuk membuka warnya kali ini. Bingung ROM kayak gitu, buset, emang gacor ya. ROM-nya bukan ROM sembarangan ini guys. Dengan masih mencoba untuk menjaga area juga di arah top lane. Wave-nya pun masih mencoba untuk kembali di plating dengan satu clearance tambahan lagi yang terjadi. Namun kini ada kenekatan dari serang Kazana mencoba untuk menjaga juga sebuah area di mana pukulan dari serang ZZ kini akan berhasil melukai pasukan dari teman-teman tim Onyx. Namun kesempatan untuk bisa mengambil karena sebuah turtle di arah bottom lane ini juga udah mulai terbuka untuk pasukan dari tim Onyx, dengan tentunya harus persiapan untuk mengunci Karla Lord yang ada di sana. Namun pasukan dari tim RRQ pun juga nggak akan kasih mudah. Bahkan mereka dengan beberapa pemain ada kini mencoba untuk memanfaatkan sebuah Lord sepertinya juga di area bawah sana. Dengan masih ada sarang Tigreal mencoba untuk menunggu terlebih dahulu, memancing dengan ada Kumar, dan satu aras bab pun juga kini akan diambil. Namun Hemmendenger ini satu opsi keuntungan untuk bisa diambil untuk pasukan dari tim Onyx. Objektif turret di arah atas kini udah berhasil didapatkan. Konsil pun terbuka.
Kazana belum mencoba untuk nekat ke bagian depan lagi dengan satu bower charge-nya, tapi turret kedua pun ini bakal langsung didapatkan di tangan dari seorang Heimerdinger. Warning untuk pasukan dari tim RRQ yang masih mencoba untuk maksain dari segi pengambilan lordnya kali ini, membuat akhirnya memang berhasil membuat mereka dapetin lord, tapi defense-nya ini belum ada yang lihat ya. Dan harusnya push tambahan harusnya mereka lakuin sih. Dimana tadi kita serang kalian mencoba membuka juga satu weapon fusion. Dan ada satu momentum dari serang ZZ yang gak akan disia-siakan. Belum lagi dengan Vodka yang harus malah berhasil untuk bisa mengunci sebuah triple kill. Dan Lucky for Maniac juga akan didapatkan. Kazana sendirian dan harus membuat dirinya pun mencoba untuk mundur. Dimana turret pun juga kini bakal mencoba dihancurkan langsung di area tengah. Dan akan menjadi keuntungan yang besar untuk membuat pasukan dari tim Onyx pun langsung dikalahkan. Dan masih ada beberapa paksaan dari serang Kazana yang sepertinya kini masuk langsung dalam sebuah radar untuk bisakah ditumbangkan. Namun ternyata satu hit tambahan pun dilakukan. Odette-nya pun melakukan mega kill. Ngeri Keyboy, iya guys, ini Keyboy spek beneran ya teman-teman ya. Bukan Keyboy yang lain-lain ya. Bukan Keyboyin Mujair teman-teman. Kelas tuh guys, sampai dipuji-puji guys sama Kylans guys. Momennya pas banget soalnya ya. Ada beberapa momen-momen yang sangat-sangat menguntungkan. Namun sayangnya Heimerdinger pun juga gagal untuk pulang. Satu beberapa veternya gagal untuk bisa memberikan luka. Karena teman-teman dari tim Onyx yang ada di area depan sana. Dan defense pun harus kini masih dilakukan. Untuk Gyu di area belakang mencoba untuk menjaga momentum, di mana Wave Neon pun juga kini harus kembali dilakukan. Wave Neon yang akan dipegang di area tengah dan the power balance pun juga terjadi. Namun sepertinya ada satu buah objektif yang kini malah berhasil juga dimanfaatkan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Dengan 3 turret yang akankah harus juga berhasil langsung dijebol. Untuk RRQ Onyx makin sulit dalam melakukan comebacknya. Dengan belum adanya momen yang bisa dimanfaatkan, apalagi dengan Turiman yang juga belum bisa mendapatkan poin pertama. Masih mencari momentum. Assalamualaikum, maaf jarang mampir, kondisi lagi sakit katanya. Recin, sakit apa? Selamat sore menjelang malam. Halo Grizzly, ngeri Keyboy-nya kapan diupload? Lagi diproses Bang Dens. Aku masih nunggu juga. Bukan akunnya nggak mau guys, tapi emang masih nunggu guys. Implosion masih kini terjadi dan ZZ mencoba untuk memudahkan seperti langkah dari pasukan tim RRQ untuk langsung membubarkan massa dari pasukan tim Onyx. Heimerdinger pun kini harus berhati-hati, tersisa sendirian tersambar dengan double kill yang malah berhasil serang Vodka lakukan. Dan momen sebuah wipeout pun harus terjadi di area sana dan ini bakal jadi bahaya. Tapi dengan base yang juga kini cukup terbuka untuk langsung dimenangkan, membuat Onyx pun ternyata harus dikalahkan di game yang kelima. Dan ini ngebuat 2 orang pemain yang akan mulai respon lagi. Kesulitan untuk bisa membuat defense terjadi dan endgame-nya pun dilakukan langsung untuk pasukan dari tim RRQ. Semangat melawan sakitnya bang, katanya Grizzly. Buset Grizzly, baik banget Grizzly jadi pembaik kan teman-teman sekarang. MVP-nya dari Vodka dengan 4 emas. Ini full emas ya. Dengan 2 coklat yang harus dirasakan oleh Astrocat dan juga Turiman. Dan 2 silver terjadi dari Kazana, Gyu dan juga MVP dari seorang Heimerdinger. Gimana guys? Di game ini gimana guys? Wah emang terbantai-bantai ya. Makan apa bang hari ini bang? Makan coklat. Terus juga kami bisa cek aja 25 berbanding 8 pick off, durasi pertandingan 13 menit. Dan kita akan coba masuk ke game yang ke-6, yaitu adalah game selanjutnya, yang kita akan lihat juga dari pemain-pemain yang akan ikut untuk main ya.